Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma asbahna min ni'matin aw bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Shalli wa sallim ala habibina nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagimu ya Allah yang menyempurnakan nikmat-Mu dengan kami mulai pagi hari sampai waktu duha ini. Kami selalu dalam keadaan sehat zahir dan batin, dan kami selalu berada dalam lindungan dan bimbingan ya Allah. Semoga nikmat ini jangan Kau ambil dari kami sampai kami nanti Engkau panggil dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa dan para follower semua jamaah rahimakumullah, tetap istiqomah di dalam tentunya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita nanti dipertemukan oleh Allah dengan beliau di dalam surganya pada hari kiamat. Kita alhamdulillah setelah sholat duha pagi hari ini, para pemirsa semuanya, kita tetap bincang-bincang kembali bagaimana kita di waktu duha ini memanfaatkan waktu ini. Mudah-mudahan tetap waktu-waktu yang bermanfaat, apalagi duha sampai dijanjikan oleh Allah ataupun Allah bersumpah dengan bagaimana dahsyat dan pentingnya tentang duha atau matahari sedang naik seperti ini, jam-jam setengah 9 atau ada yang mengatakan jam 7. Tapi yang paling penting, begitu pentingnya duha sampai Allah bersumpah dengan duha, ya, wad duha wal laili idza saja ila akhir as-surah. Allah juga bersumpah dengan al-qasam wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ila akhir. Begitulah pentingnya duha. Maka orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang baik tidak pernah melupakan rumah untuk selalu berduha, karena duha itu adalah sholatnya orang-orang at-tawabin insyaallah. Dan hari ini kita ingin berbincang-bincang atau membicarakan di sekitar yang biasa dicari oleh kebanyakan manusia. Bahkan saking banyaknya orang mencari ini, semua kompak, semua berlomba-lomba untuk mendapatkan ini. Apa itu? Yang selalu kita sebutkan dengan adalah rezeki. Maka saya mencoba mengajak pemirsa, para follower semuanya, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang mudah, berkah, dan rezeki yang dapat melalui subsidi silang. Untuk itulah yang harus kita pahami, bahwa semua rezeki itu bersumber dari Allah. Maka kita ketika berbuka puasa, salah satu doa yang dianjurkan adalah diantaranya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bahwa semua rezeki itu hanya datang dari Allah. Kita bisa beriftar, berbuka puasa hanya karena Allah. Maka sikap kita dengan rezeki, dengan harta atau apapun bentuknya dari pemberian, maka sikap yang pertama adalah kita harus yakin semua sumber rezeki itu dari Allah. Sumber kehidupan itu dari Allah. Tadi sudah saya awali dalam pembukaan saya, ma asbabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Rasulullah SAW menganjurkan kita, mengajari kita supaya setiap pagi dan sore selalu berzikir, ingat dengan Allah. Bahwa setiap pagi kita juga mengatakan, semua yang saya dapatkan atau yang saya peroleh di waktu pagi ini, Allah semua bersumber darimu. Kalau waktu sore kita disuruh supaya mengucapkan Allahumma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Tidak ada nikmat yang menimpa diriku dan orang lain pada sore hari ini kecuali dari ya Allah. Karena kita tidak tahu ketika hidup pagi apakah masih berlanjut sampai sore, atau ketika kita hidup sore apakah kita masih sampai kepada pagi hari. Banyak orang paginya masih hidup, sorenya mati. Bahkan baru bertemu di waktu pagi itu tidak ada lagi.
Sering kita kadang-kadang tak sadar sampai berkata, masa mati? Tadi baru bertemu dengan saya. Masa sakit begituan? Kemarin saya masih ngobrol dengan dia. Kalimat ini adalah karena kenaifan kita tidak tahu bahwa semua itu adalah konsep dari Allah, kun fayakun. Maka sikap yang pertama harus kita miliki supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita yakini semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatil iman rahimakumullah, berkaitan dengan rezeki yang subsidi silang tadi, ataupun rezeki yang kita peroleh dari tempat dan waktu yang lain, bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki? Tadi sudah kita sampaikan, yakini bahwa rezeki itu semua bersumber dari Allah. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan rezeki, maka konsep yang pertama harus kita tadi mendekatkan diri kepada Allah. Itu poin yang kedua. Ketika kita sudah yakin rezeki itu dari Allah, semua sumber kehidupan ini dari Allah, maka yang kedua adalah kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang punya rezeki? Yang pertama, kenali Allah melalui tentunya al-asma dan sifatnya. Kita hafal semua Asmaul Husna, tapi sayangnya sekarang ini banyak orang hafal Asmaul Husna tapi tidak dimaknai, tidak didadaburi, tidak dipahami. Ketika kita mengatakan ya Allah ya Rahman, berarti Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih, kemudian hambanya minta dengan dia, pasti dikasih. Masa Maha Pengasih tapi tidak mau ngasih? Kalau kita ini kan Maha Bakhil kalau kita ini. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua dikasih, tapi memang tidak semua disayang. Ketika kita mengatakan ya Allah ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Allah yang maha kaya. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, berarti apapun yang kita minta itu tidak ada bandingnya dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seterusnya sampai kepada As-Sabur. Itu bagian daripada Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Masa Allah tidak mendengarkan pembicaraan kita dan doa kita? Allah pasti. Cuma sekarang kita evaluasi, muhasabah diri, apakah kita selama ini ketika berdoa meminta kepada Allah, apakah kita dengan yakin atau tidak? Atau kita sendiri ragu dengan doa kita? Nah, untuk itu yang kedua ini kita yakin dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalnya dengan asma dan sifatnya, mengenal Allah melalui ciptaannya, ya. Kita sebenarnya dengan akal saja kita bisa beriman kepada Allah. Nah, secara akliyah, karena segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan tak boleh sama dengan yang diciptakan. Masa Allah sama dengan makhluknya? Maka ketika kita minta kepada selain Allah, sampai kepada hutan, kepada gunung-gunung, sampai kepada kayu-kayuan, ada yang minta sampai ke laut, terakhir minta dengan dukun dan minta dengan jin, dengan setan, maka Allah sangat murka. Yang menyamakan makhluk dengan Allah, itu syirik namanya. Allah tidak mengampuni hamba-hambanya yang mensekutukan dirinya. Kalau yang lain mungkin fayakfiru ma duna dzalik, selain syirik itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan diri itu tadi dengan Allah melalui mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan asmanya, ya, sifat dan asmanya. Ketika kita sudah paham tentang asmaullah, sifat-sifatnya, maka itu yang membuat kita insya Allah yakin bahwa semua apa yang diminta pun pasti dikasih oleh Allah, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita yang akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Followers semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah biar rezeki itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan melalui amal-amal soleh kita. Nah, ini yang penting diluruskan. Banyak orang menganggap rezeki yang berbentuk benda ataupun maliyah itu hanya dapat melalui tentunya kerja keras. Kemarin sudah saya sampaikan kajian kemarin, kalau rezeki itu didapatkan dengan kerja keras atau duit lah bahasa kita, maka orang yang paling banyak uangnya, duitnya adalah orang yang menjadi buruh, pekerja keras, yang banting tulang, atau mohon maaf, yang bekerja siang dan malam.
yang mungkin satpam lah mungkin ada, yang sampai pagi, malam, sore malam masih berlanjut. Atau kalau kerja itu, kalau rezeki itu diperoleh dengan adalah kepintaran, maka kawan-kawan kita profesor yang pintar-pintar, mereka itulah yang paling banyak duitnya. Tapi rezeki itu ternyata Allah tidak memberikannya hanya tergantung dengan hanya pekerjaan. Maka rezeki itu ada yang diperoleh bukan hanya dengan banting tulang, tapi ada yang diperoleh melalui adalah amal soleh. Ada yang diperoleh melalui adalah sholat. Maka salah satu duha kemarin saya sampaikan, duha itu pun bisa mendatangkan rezeki. Qiyamul lail bisa mendatangkan rezeki. Apalagi sedekah. Dengan sedekah, ini yang saya maksud, kalau kepengen mendapatkan rezeki yang subsidi silang, diantaranya adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala bekerja, dan yang kedua diantaranya adalah dengan infak dan sedekah. Ada orang yang nanya dengan saya, Ustaz, kadang-kadang saya mendapatkan rezeki atau uang yang mendadak. Kalau rezeki jangan dimaksud dengan uang. Saya katanya mendadak dapat uang. Saya mendadak bisa berangkat haji dan umroh, padahal saya tidak punya tabungan. Saya bilang, coba ente ingat, ada tidak tabungan-tabungan amalmu selama ini? Yang mungkin itu adalah kamu tidak ingat, tapi diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa saya, subsidi silang itu suatu saat kita tidak dihargai orang, tidak diberikan orang penghargaan, tapi ada tempat yang lain dikasih oleh Allah. Karena Allah itu punya sifat yang tadi adalah al-adil. Allah itu maha adil. Ketika Allah melihat ada hambanya di suatu tempat, di satu waktu, dia tidak dihargai atau tidak mungkin digaji lah kalau bahasa kita dengan sepantasnya, maka dia akan diganti oleh tempat yang lain. Sadarkah kita kadang-kadang di tempat yang lain kita tidak dibayar orang atau tidak digaji orang, atau pas-pasan, tapi nanti akan diganti oleh Allah. Gantinya itu bisa cepat, bisa lambat, mungkin bisa di awal, bisa di akhir. Ada yang sampai gantinya dikasih oleh Allah adalah melalui anak keturunannya. Dia mungkin seorang guru, gajinya pas-pasan, atau kurang dihargai, atau dia sudah berbuat yang maksimal apapun pekerjaannya, tapi rasanya tidak setimpal dengan dibandingkan dengan orang lain. Nanti ternyata di akhir-akhir hidupnya jadi berkah. Hidupnya berkah, biarpun gajinya mungkin pas-pasan, tapi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ternyata dia mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dia memang hidupnya pas-pasan, tapi anaknya menjadi anak-anak yang hebat, yang penghasilannya lebih hebat dari orang-orang yang dianggapnya hebat pada saat itu. Ketika dia waktu masih menyekolahkan anaknya, mungkin hidupnya tadi gajinya pas-pasan, tapi ternyata anaknya menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang soleh, soleha. Maka Allah memberikan gantinya di akhir hidupnya. Apa yang menjadi fasilitas dan keinginan orang tuanya dikasih oleh dan dicukupkan oleh anak-anaknya. Ada yang sampai berangkat haji diberangkatkan oleh anaknya. Ada yang sampai rumah pun dibuatkan oleh anak-anaknya. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada hidup kita sekarang ini, bahwa prinsip ikhlas, jujur ini sekarang agak berat. Tapi orang yang beriman dengan Allah, yang yakin dengan Allah, semua rezeki itu datang dari Allah, dia tidak akan pernah berkata hilang rezekiku. Dia akan berkata, saya tidak pernah diberikan oleh Allah dengan rezeki yang tertukar dan terbalik. Saya ulangi, ketika kita tidak dihargai oleh manusia, Allah pasti menghargai kita. Maka keyakinan bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, Allah maha adil, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, sikap-sikap inilah yang akan harus kita miliki. Sehingga ketika kita insya Allah suatu saat pun kita tidak dihargai orang, kita yakin Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Itu yang membuat kita selalu terus istiqamah. Maka para pemirsa dan follower semua yang saya cintai dan dibanggakan, mudah-mudahan insya Allah kita poin yang kedua tadi, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang bersubsidi silang, selain kita ikhlas, yang kedua tentunya
perbanyak beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal, artinya gawe. Soleh cocok, artinya amal yang cocok menurut Allah dan Rasulullah, bukan cocok menurut kita. Ketika kita bekerja itu ikhlas dan amal-amal itu adalah soleh, maka insya Allah yang mencukupkan kita adalah Allah yang menyuruh kita beramal soleh. Kan istilah saya itu, kalau kepengen dunia, dekatkan diri dengan yang punya dunia. Istilah kemarin KDI, kenali yang membuat hidup, dekatkan diri dengan yang membuat hidup, ikut sertakan yang membuat kehidupan ini dalam hidup. Tapi sekarang banyak kita lihat terbalik. Saking sibuknya kadang-kadang dengan dunia, nggak sempat lagi sholat, nggak sempat zikir. Saking sibuknya mencari rezeki, mencari duit, lupa berinfak, bersedekah, lupa zakat. Kita sekarang banyak pola pikir dan paradigma yang salah. Saking kepengen jadi orang hebat, sampai lupa dengan Allah yang maha segala-galanya, yang membuat orang hebat. Saking kepengennya menjadi orang kaya, lupa dengan Allah yang maha kaya. Begitu sibuknya mencari dunia, lupa dengan yang punya dunia ini. Makanya kata Rasulullah, memang akan ada saatnya di akhir zaman, yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa. Akan datang saatnya, kata Rasulullah, manusia senang dengan 5 perkara, 5 poin, 5 hal, tapi lupa dengan 5 hal. Di antaranya adalah mereka cinta dengan makhluk, tapi lupa dengan Khalik. Coba lihat sekarang, senang dengan pujian-pujian manusia, tapi tidak banyak orang yang kepengen mendapatkan pujian Allah yang membuat manusia. Nah, bahasa saya sekarang itu kan namanya dunia pamer, dunia riak. Selalu penilaian manusia. Ada istilah kita talang betutu, karya jaya. Biarpun buntu, yang penting tetap bergaya. Tapi kalau orang itu, tidak, saya lebih senang pujian Allah daripada pujian manusia, karena manusia itu pujiannya kadang-kadang banyak untuk menipu kita, ya, banyak ngelabui kita ataupun membohongi kita. Yuhibbuna al-khaliq, makhluk wa yansawna al-khaliq. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka senang dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Cobalah sekarang kalau bicara tentang dunia, semua sibuk. Kalau bicara dengan akhirat, nah ini sekarang umat Islam khususnya, coba kaitkan dengan kata-kata Wuhan, dengan kalimat apa itu Wuhan. Nah, Wuhan itu awal dari corona. Wuhan itu adalah penyakit yang kata Rasulullah akan datang kepada umatku. Mereka jumlahnya banyak, tapi mereka sebenarnya banyak jumlahnya, tak kualitasnya. Mereka banyak tapi tidak berkualitas, tidak disegani orang. Hanya istilahnya banyaknya cuma banyak nol, nolnya banyak, kosong, tapi tidak ada nomor angka berikutnya di depannya. Istilah saya, banyak tapi tidak berkualitas, bisa dikumpulkan banyak-banyak tapi tidak mendatangkan kekuatan. Kita lihat sekarang, Masya Allah. Kenapa kata Rasulullah? Kamu sedang kena penyakit namanya wahan. Apa wahan? Ya Rasulullah, kata sahabat, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian senang dengan dunia tapi benci dengan kematian. Sekarang aja kita lihat, setiap saat kita melihat mayat, tapi kita tidak juga terlalu siap diri kita untuk menghadapi kematian. Tiap hari sekarang itu ada yang tukang lapor, suruhan pemerintah yang yang melaporkan COVID ini, berapa yang kena, berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa. Tapi pernahkah kita melihat, ketika melihat 800 yang mati? Tidak pernah kita. Ya Allah, saya belum siap kalau giliran saya, ya Allah, ikut yang mati itu. Kita cuma ribut masalah COVID-nya, ribut masalah coronanya, tapi tidak mengambil pembelajaran dari peristiwa ini. Yuhibbuna al-qasra wa yansawna al-qubur. Mereka senang dengan istana-istana, tapi mereka lupa bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah. Nah, istilah Ustadz Uwas itu kan, kita ini cuma sedang semua dari tanah, kemudian jalan-jalan di atas tanah, hulu kiri di atas tanah, mengelola tanah, ada yang mulut tanah. Terakhir ada yang masuk ke dalam tanah, dimakan oleh cacing tanah. Tapi orang beriman, insya Allah cacing pun takut dengan di dalam kubur. Ikhwatul iman rahimakumullah, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta dengan istana tapi lupa
tentang kuburan. Sekarang ini kita lihat saja, rumah besar-besar, bagus-bagus, mewah-mewah, tapi masuk ke dalam kubur setelah mati dikuburkan di dalam rawa-rawa. Sampai-sampai kadang-kadang kita menunggu dulu dikeringkan kuburan itu baru bisa dimasukkan mayat ke dalam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Berikutnya kata Rasulullah adalah mereka tentunya cinta dengan kehidupan, lupa dengan kematian tadi. Senang dengan ciptaan Allah, lupa dengan Allah. Kemudian berikutnya tadi adalah mereka senang dengan istana, lupa dengan tanah. Dan terakhir apa kata Rasulullah? Yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Mereka senang berbuat dosa tapi lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak kita lihat, biasa aja sekarang orang berbuat dosa, tetapi untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, sulit untuk kembali. Ikhwatil iman rahimakumullah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, harus kita pahami bahwa yang punya dunia adalah Allah yang punya dunia. Dekatkan diri kepada yang punya dunia kalau ingin isi dunia. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengagung-agungkan duniaku, maka duniaku yang akan menghinakannya. Tapi siapa yang memuliakan saya, dunia ini akan saya kasih dengan dia. Allahu Akbar. Saya ulangi, siapa yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan dunia, maka dunia ini yang akan saya buat menghinakannya, ya, atau mengazabnya sampai. Tapi siapa yang memuliakan saya, maka dunia ini saya kasih dengan dia. Kita sudah banyak kita lihat kan orang yang mengagung-agungkan jabatan, akhirnya terhina dengan jabatan. Sekarang kan banyak nggak jelas, karena tidak main hatinya lagi, cuma otak baik dengan nafsunya. Kita lihat, masya Allah, semakin tinggi jabatan tidak semakin tawadu, sehingga di negeri kita nggak jelas mana yang tukang tangkap, mana yang ditangkap, mana yang tukang ngadili, mana yang diadili, ya kan? Mana yang tukang tukang sidang, mana yang disidang. Sekarang nggak jelas lagi. Karena tadi istilah almarhum Hasim Muzadi dulu, kalau orang sudah pintar sampai doktor, itu di atasnya tinggal PC katanya, paling tinggi, ya. Tapi banyak pula orang kadang-kadang kalau syahwatnya, keinginannya hanya yang diikuti, kadang-kadang kepintarannya kalah karena tidak bersama dengan hatinya. Maka banyak sekarang kita lihat semakin tinggi, semakin hebat, semakin ngetop, tapi tidak semakin terhormat. Kenapa? Dia tidak mengikuti hatinya dan kejujuran hatinya. Makanya kita lihat sekarang lucu melihatnya, semakin tinggi jabatan tapi semakin buyan, ya. Karena dia menganggap dia yang punya dunia ini. Padahal kita ini kan hamba Allah yang harus ikut. Hamba itu sama dengan kita punya berkunjung dengan rumah. Ad-daif, kita jadi tamu harus ikut dengan yang punya rumah. Yang punya dunia ini kan Allah, kita harus melok dengan Allah. Tapi sekarang karena manusia tidak bersama lagi dengan keyakinannya, dengan keimanannya, ya, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman rahimakumullah, jangan lupa diantaranya juga amal soleh itu, diantara amal soleh itu adalah sedekah pun adalah bagian dari amal soleh. Kalau ingin dapat subsidi silang, banyak-banyak bersedekah. Dengan bersedekah, berinfak itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat-saat sekarang, ya Allah, banyak orang yang susah. Siapa yang mengeluarkan seorang hamba dari kesulitan, maka Allah mengeluarkannya dari kesulitannya. Apakah ada pertolongan lagi sekarang yang kita harapkan? Wallahi, kecuali adalah pertolongan dan penyelamatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbukti di dunia yang besar ini, tak kata yang mampu. Selama ini kita bangga dengan hebatnya katanya Amerika, hebatnya Cina. Ternyata semua bukan hanya terpapar, tapi terkapar. Tidak ada yang bisa membantu kecuali adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah dengan bersedekah, kalau kepengen dapat rezeki yang mudah, berkah, banyak sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, sedekah ilmu, termasuk ini kalau ada manfaatnya, ini mudah-mudahan sedekah manfaat. Ada yang sedekah tenaga, datang ke masjid, sapu masjid itu, melapor, ya Allah, ini rumahmu, saya ikhlas nyapunya, ya Allah, saya bukan bagian kebersihan, tapi karena saya ingin kau berikan rezeki, ya Allah, saya sapu, ya Allah, rumahmu ini.
Saya sebenarnya belum menyapu rumah saya, tapi begitu demi cinta saya kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Begitulah ketika kita bersedekah karena Allah, maka Allah yang menggantikannya. Maka kata Rasulullah SAW, supaya pancinglah sedekah rezekimu itu dengan bersedekah. Ya, mana kosomalin min sodaqah. Tidak pernah harta itu berkurang, kalaupun dengan harta. Yang tak mampu dengan harta, paling tidak dengan pikiran. Tidak mampu dengan pikiran, dengan tenaga. Dengan tenaga tak mampu, dengan doa. Dengan doa, termasuk negeri ini tak mampu kita berbuat apa-apa secara tenaga kecuali dengan hanya dengan diri kita, dengan istilah mereka supaya jaga kebersihan, jaga jarak, tidak penting keluar dari rumah. Kalau memang itulah kemampuan kita, itulah. Tapi dalam rumah tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena jangan lupa rezeki pun bisa diperoleh dengan berdoa. Allahu Akbar. Doa mukhul ibadah, dan doa itu adalah intisari dari sebuah ibadah. Jadi ibadah yang banyak ragamnya ini, ya, yang banyak tentunya jenisnya ini, satu isinya adalah di dalamnya intisarinya adalah doa. Bahasa orang Palembang, kalau intisari daripada telepon itu adalah gula merah. Jadi intisari dari semua ibadah kita ini adalah doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang nanya saya, untuk apa zikir Ustaz? Justru zikir inilah yang membuat hati tenang. Dengan zikir inilah kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengan kita. Kalau kita sudah selalu ingat dengan Allah, kita akan malu berbuat maksiat dengan Allah. Kata Rasulullah, tidak ada orang minum khamar kecuali sedang imannya turun atau jatuh. Tidak ada orang berzina, maling, kecuali di saat itu dia jauh dari Allah. Makanya saran saya kepada semua para pemirsa dan followers, orang tidak akan berbuat maksiat ketika ingat dengan Allah. Belum ada orang tertangkap maling sambil berzikir. Koruptor yang triliunan, yang miliaran itu, kalau dia ingat dengan Allah, dia tahu itu bukan milik dia. Makanya mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini membuat kita lebih dekat dan ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah teruji. Kita sendirian dalam kamar, kita kunci, ada makanan minuman di dalam, ada orang atau tidak ada orang, kita tinggalkan makanan dan minuman itu sampai berbuka puasa. Kita teruji insya Allah kejujuran kita, keikhlasan kita. Ketika Ramadan ini kita ada makanan yang enak atau tidak untuk berbuka, kita tetap berbuka. Ada makanan yang enak untuk sahur, kita tetap bersahur. Mudah-mudahan ini terpatri dalam hidup kita, bahwa Allah ada yang maha melihat, ada Allah yang selalu mengetahui gerak-gerik kita melalui malaikatnya Raqib dan Atid. Boleh kita tak dilihat manusia, tapi kita dilihat oleh Allah. Boleh kita selamat berbohong di dunia, tapi tetap semuanya ada laporannya nanti, telah dicatat oleh Allah melalui malaikatnya Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qaulin min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada perkataan yang disebutkan oleh seseorang diucapkan kecuali sebelah kanan ada raqib dan di sebelah kirinya ada malaikat atid. Mudah-mudahan insyaallah semangat kita tetap terus untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena memang inilah inti dan tujuan hidup kita dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata Allah dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat ada kematian dan kehidupan, atau Allah menghidupkan kita atau membuat kehidupan dan kematian ini semuanya agar Allah menguji kita siapa yang paling baik amal solehnya di antara kita semuanya. Semoga ada manfaatnya, lebih semangat kita yakin insyaallah bahwa setiap amal-amal itu famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, pasti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya akan dipertunjukkan dengan kita semua, akan di catatan itu semua akan dihitung dan kita lihat semua hasilnya insyaallah. Semoga kita selalu berusaha menjadi hamba Allah yang insyaallah ikhlas, jujur. Ketika ikhlas dan jujur kita dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, insyaallah amal-amal soleh kita yang seperti itu pun akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
karena Allah maha adil dan maha melihat. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.